Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran Bu Maya. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ceria. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, dan di share video pembelajaran ini agar dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang titik berat. Oke, benda memenuhi syarat-syarat benda seimbang jika mempunyai suatu titik yang menjadi titik keseimbangan benda. Nah, titik inilah yang disebut dengan titik berat. Nah, di sini ada kata statik. Statik itu adalah ilmu keseimbangan yang menyelidiki syarat-syarat gaya yang bekerja pada sebuah benda atau titik materi agar benda atau titik materi tersebut setimbang. Oke, di sini ada dua kata, yaitu antara pusat massa dan titik berat. Kira-kira antara pusat massa dan titik berat ini sama atau tidak ya? Atau pengertiannya berbeda? Nah, di sini untuk titik berat sendiri adalah titik berat itu adalah titik tangkap resultan. Nih ya, titik tangkap resultan. Titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja. Semua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kalau pusat massa sendiri, pusat massa itu adalah tempat massa benda yang terkumpul. Pusat massa itu adalah tempat massa benda yang terkumpul. Tempat massa benda terkumpul. Nah, itu ya. Jadi, titik berat itu adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Ini adalah titik berat. Sedangkan pusat massa ini adalah tempat massa benda terkumpul. Jadi, antara pusat massa dan titik berat itu dapat didefinisikan adalah suatu titik tempat berpusatnya massa atau berat dari benda tersebut. Nah, kira-kira ada tidak ya perbedaan antara keduanya? Nah, perbedaannya yaitu letak pusat massa suatu benda tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi, sehingga letaknya tidak selalu berhimpit dengan letak titik beratnya. Itu adalah perbedaan antara pusat massa dan titik berat. Oke, jadi di sini kita bahas dulu tentang pusat massa ya. Nah, pusat massa tadi adalah tempat massa benda yang seakan-akan terkumpul atau terpusat. Nah, di sini koordinat pusat massa dari benda-benda diskrit. Benda-benda diskrit ini adalah benda-benda yang tidak berhubungan dengan massa-massa masing-masing M1, M2 hingga MI yang terletak pada koordinat X1, Y1, X2, Y2 hingga XI, YI. Oke, bisa kita simpulkan untuk rumus dari pusat massa yaitu X sama dengan sigma, ini bacanya sigma ya. Sigma I sama dengan 1 hingga N MI kali XI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N MI. M ini adalah massa, M itu adalah massa. Sedangkan X ini adalah koordinat sumbu X. X itu adalah koordinat sumbu X. Oke, sedangkan di situ ada Y-nya. Y sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N MI kali
YI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 hingga N MI. Sama ya, MI itu adalah massa, sedangkan Y ini adalah koordinat sumbu Y. Y itu adalah koordinat sumbu Y. Oke? Nah, yang kedua kita akan bahas tentang titik berat. Nah, tadi kalian sudah belajar kan tentang titik berat? Titik berat di situ adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Nah, di sini koordinat titik berat suatu benda dengan berat masing-masing W1, W2 hingga WI yang terletak pada koordinat X1, Y1, X2, Y2 hingga XI, YI. Nah, perbedaan antara pusat massa dan titik berat tadi, kalau pusat massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan kalau titik berat dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga di sini bukan M. Di sini bukan M, tapi di sini adalah W. Kalian tahu W itu adalah berat benda. W itu adalah berat benda dengan rumus W sama dengan M dikali G. Oke? Jadi, untuk rumus dari titik berat yaitu X sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N WI XI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 hingga N WI. Y-nya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N WI dan kali YI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N WI. Y itu sumbu Y, sedangkan X itu pada koordinat sumbu X. Nah, di sini ada letak atau posisi titik berat. Oke, letak atau posisi titik berat di sini ada 3. Pertama, terletak pada perpotongan diagonal ruang untuk benda homogen berbentuk teratur. Yang kedua, terletak pada perpotongan kedua garis vertikal untuk benda sembarang. Dan yang ketiga, bisa terletak di dalam atau di luar bendanya tergantung pada homogenitas dan bentuknya. Nah, kita akan bahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan titik berat sebelum Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Oke, anak-anak, kita akan bahas tentang contoh soal. Nah, di sini ada soal yaitu tentukan titik berat bangunan tersebut. Nah, di situ dilihat ada bangunan yang terlihat pada gambar. Oke. Nah, tadi gambarnya kita bahas ya. Nah, di sini gambarnya Ibu Maya bagi 2 gambar. Yang pertama itu adalah gambar yang di bawah ini adalah gambar persegi panjang, sedangkan ini yang di atas ini adalah gambar kedua yaitu segitiga. Langkah pertama yang harus kalian kerjakan yaitu, nah di sini pertama kita simak dulu bangun yang pertama yaitu bangun persegi panjang. Rumusnya itu pertama XI. XI itu adalah koordinat titik X pada bangun pertama, yaitu kita lihat ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Sumbu X yang pertama, kita lihat ini kan gambarnya persegi panjang. Namanya titik berat itu adalah titik seimbang, berarti titik antara 0 sampai 6 itu berapa? X1-nya itu adalah berada di titik tengah-tengah. Nih, ini adalah X-nya, X1, yaitu setengahnya dari 6 yaitu 3. Ini adalah X1-nya 3. Kemudian Y1-nya bagaimana? Y1-nya itu juga berada di tengah-tengah, tapi pada sumbu Y. Ini pada sumbu Y, berarti setengahnya dari 3. Sampai di sini ya, setengahnya dari 3 berapa? 1,5. Itu untuk X1 dan Y1. Kemudian A1-nya bagaimana? A1 itu adalah luas. Luas dari persegi panjang itu rumusnya apa? Nah, di situ kalian bisa lihat. Ruas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah 6. Ini adalah panjang 6. Lebarnya itu adalah 3 ke atas. Lebarnya 3 itu adalah lebarnya. Berarti panjangnya
Ini panjang, ini lebar. 6 kali 3 berapa? Adalah 18. Itu untuk bangun yang pertama. Oke, untuk bangun yang kedua, ini bangun kedua itu bangun yang bagian atas. Bangun yang kedua itu adalah bangun yang bagian atas nih, bagian atas. Nah, di sini bangun kedua itu adalah bangun segitiga. Sama. Tadi X1, sekarang bangun kedua itu berarti X2. X2-nya di sini, lihat sini. X2 itu berarti yang ini ya. Nih, berarti yang di tengah-tengah tapi pada sumbu X. Nah, di sini adalah X2. Tapi X2 di sini kan setengahnya dari 6 kurang 3, 3 kan? Setengahnya dari 3, nah ditambah dengan 3. Kenapa ditambah dengan 3, Ibu? Karena dia numpang di dinding sini, dinding ini 3, sehingga sampai ke pusat ini ya. Dia nempel di sini itu nggak langsung nempel di sini, tapi dia harus ada jarak 3 baru dia bisa nempel. Jadi sini tambah 3. 3 bagi setengah yaitu 1,5 ditambahkan dengan 3 yaitu 4,5. Kemudian Y2-nya. Y2-nya itu lihat pada sumbu Y. Nah, di sini untuk segitiga itu pakainya bukan setengah untuk sumbu Y, tapi segitiga ini pakainya Y sama dengan sepertiga dikalikan dengan T. Nih ya, sepertiga dikalikan dengan T. Ini untuk Y-nya. Untuk segitiga berarti sepertiga dikalikan dengan T. Sepertiga dikalikan dengan T-nya. T-nya berapa tadi? Nah, T-nya di sini 6 kurang 3 yaitu 3. Ditambah dengan 3. Ibu kenapa ditambah 3? Karena apa? Karena dia tidak langsung naik ke atas, tapi dia numpang di bawahnya, yaitu sebesar 3. Makanya ditambah 3. 3 bagi 3 1 ditambah 3. Berarti sama dengan 4. Oke, itu untuk X2 dan Y2. Sekarang untuk A2-nya. A2-nya bagaimana, Ibu? Nah, A2-nya itu untuk rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas. Alasnya itu yang ini ya, ini. Jaraknya 6 sampai 3 itu kurang 6 kurang 3 3. Dikalikan dengan T-nya. Tingginya itu adalah ini. 6 kurang 3 3. Berarti setengah dikalikan dengan 3 kali 3 9. 9 bagi 2 sama dengan 4,5. Oke, kita lanjut. Tadi kan sebelumnya kita sudah mendapatkan X1, Y1, X2, Y2, dan A1 serta A2. Nah, sekarang kita masuk. Caranya pertama, kita cari dulu X0 dan Y0. X0 dulu ya. Nah, X0 itu rumusnya adalah sigma XI kali AI ditambah dengan sigma AI. Nah, AI ini adalah luas. Tadi kan bentuknya itu persegi panjang, tapi nanti kalau dia dalam bentuk volume berarti di sini pakai V. Ini karena dia bentuknya segitiga dan persegi panjang, kita pakai A. Jadi X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. X1-nya 3, A1-nya 18 ditambah X2-nya 4,5, A2-nya 4,5 dibagi dengan A1 18, A2-nya 4,5. Nah, kita selesaikan. 3 kali 18 itu adalah 54 dan 4,5 kali 4,5 adalah 20,25. Dibagi dengan 18 ditambah 4,5 yaitu 22,5. 54 tambah 20,25 adalah 74,25 dibagi dengan 22,5. Nah, ini kalian bisa dibagi, itu hasilnya adalah 3,3. Oke, tadi sudah dapat X0, sekarang kita cari Y0-nya. Nah, Y0-nya juga sama dengan rumus X0, cuma bedanya di sini pakai YI, ya. Jadi tinggal kasih masuk YI kali A1 ditambah Y2 kali A2. Sorry, ini bukan YI tapi Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Y1-nya 1,5 kali 18 ditambah Y2 4 dikalikan dengan A2-nya 4,5 dibagi dengan 18 tambah 4,5. 1,5 kali 18 yaitu 27.
4 kali 4,5 yaitu 18 dibagi dengan 18 tambah 4,5 yaitu 22,5. 27 tambah 18 yaitu 45 dibagi dengan 22,5. Hasilnya adalah 2. Jadi titik berat bangunan tersebut adalah X0, Y0 yaitu sebesar 3,3,2. Oke, sekian pembelajaran dari Bu Maya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share agar dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.